Ya, untuk hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan mengenalkan alat. Yang pertama itu adalah alat-alat kebindanan yang dibutuhkan untuk penolong persalinan yang sering kita disebut parteset. Jadi untuk alat inti, dalam menolong sebuah proses persalinan itu ada alat steril ya, yang kita letakkan dalam bak instrumen steril. Tempatnya buat tempat alat-alat ini namanya bak instrumen ya. Bak instrumen itu ada 3, ada yang kecil ya, tadi yang kecil ya. Kemudian ini yang sedang. Kemudian ada lagi yang besar. Nah, jadi besok kalau ngambil alat ya, itu letakkan dulu, ambil dulu bak instrumen. Kemudian alat yang lainnya untuk menolong proses persalinan itu terdiri dari, silahkan diperhatikan, 2 klem tali pusat ya. Ini namanya klem tali pusat ya, bentuknya seperti ini. Nah, cara menggunakannya nanti kita menggunakan jari tengah dan ibu jari. Ini klem tali pusat. Isinya ada berapa? 2 ya. Kemudian ada namanya setengah koker. Nah, ini setengah koker. Setengah koker itu kayak klem tetapi cuman 1 ya, ada runcingnya. Tujuannya untuk apa? Memecah selaput ketuban. Jadi ini namanya setengah koker. Kemudian ada gunting episiotomi. Nah, ini gunting epis ya. Nih, gunting epis. Jadi yang satu tebel, yang satunya kecil. Ini namanya gunting episiotomi. Gunting episiotomi digunakan untuk apa? Untuk melakukan pengguntingan perineum, membantu melebarkan jalan lahir ya. Besok materi terkait dengan askep persalinan akan disampaikan semester selanjutnya. Kemudian ada gunting tali pusat. Nah, seperti ini ya, gunting tali pusat. Beda nggak dengan gunting episiotomi tadi? Beda ya. Kalau gunting tali pusat itu hampir sama ya, itunya besarnya gitu ya. Ini gunting tali pusat. Jadi intinya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada kateter steril. Ini steril ya kateternya. Boleh kateter karet, boleh kateter logam ya. Kalau realnya itu kateternya ukurannya nggak kecil seperti ini ya, ada ukurannya yang untuk orang dewasa. Kemudian ada kom kecil, ini namanya kom ya. Untuk apa sih Bu kom ini? Untuk tempat betadin ya. Jadi ini steril, letaknya ada di bak instrumen steril. Kemudian di bak instrumen steril itu ada kasa steril ya, di kasa steril. Jadi ketika bayi sudah keluar ya, kemudian diusap dulu dengan menggunakan kasa steril. Nah, alat-alat steril ini ya diletakkan dalam satu bak instrumen steril. Kemudian harusnya ada namanya handscoon ya. Jadi handscoonnya itu handscoon steril ya. Kita nanti belajar di handscoon. Terus untuk alat yang selanjutnya itu ketika menolong persalinan itu kita juga harus menyiapkan set untuk menjahit ya, set untuk menjahit. Dalam bak instrumen ini set untuk menjahit itu isinya ada 1, ini namanya nail fooder. Apa? Nail fooder, seperti klem tapi lebih kecil
Ini bukan klem, ini namanya nalfuder. Jadi nalfuder ini digunakan untuk kita menjahit buat ngeklem jarumnya ya. Jadi kita menggunakannya, alatnya untuk jahit heading itu pakai nalfuder. Kemudian untuk heading set lainnya itu ada 2 pinset. Yang pertama ini namanya pinset anatomis ya. Pinset anatomis itu ujung-ujungnya rata, pinset ya. Jadi untuk mengambil jaringan, terus membantu kita pada saat heading untuk memegang benangnya seperti itu, kita pakai pinset. Kemudian ada pinset chirurgis ya. Chirurgis ini ada ujung-ujungnya ini lancip. Buat apa sih Bu ya? Jadi kalau kita mau heading, mau jahit, itu kita terkadang mau buka jaringan seperti itu, sehingga kita memudahkan menggunakan pinset yang chirurgis, yang ada giginya. Nah, chirurgi bedanya apa ya? Anatomis A tidak ada. Nah, itu gampang kita mengingatnya, tidak ada gigi. Chirurgis ada giginya. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah gunting. Nah, ini namanya gunting benang. Besok kalau disuruh menyiapkan heading set, yang diambil gunting benang ya. Tandanya apa Bu? Gunting benang lancip. Nah, ini kalau heading ya itu bisa menggunakan ini. Kemudian benang itu nanti disesuaikan. Kalau persalinan ya, benang yang sering digunakan kita ada chromic catgut 20 atau plain catgut 20, yaitu benang yang digunakan untuk persalinan. Kemudian untuk mengambil alat-alat tadi kalau sudah steril itu ada namanya korentang. Nah, ini namanya korentang ya. Korentang ini fungsinya untuk mengambil alat-alat steril. Jadi misalnya nih kita belum pakai handscoon steril, mau ngambil alat sudah steril nggak bisa, kita langsung pakai tangan tanpa ada pengaman ya. Jadi harus menggunakan korentang. Oke. Kemudian ya, alat selanjutnya yang perlu disiapkan dalam parte set itu nanti ada kapas sublimat. Kapas sublimat ini kapas dengan air DTT, air masak, air mateng ya. Buat apa? Buat melakukan vulva hygiene ya. Jadi ini disiapkan tersendiri di tempat tersendiri. Steril nggak ini? Tidak ya, bersih. Nah, prinsipnya bersih. Tapi airnya di sini air mateng, bukan air keran ya. Oke. Kemudian untuk obat-obatan yang digunakan dalam menolong persalinan itu ada oksitosin. Nah, ini ya, ini oksitosin, ini obatnya. Oksitosin, kemudian ada vitamin K untuk bayinya nanti ya. Oksitosin untuk perangsang kontraksi ya. Vitamin K untuk mencegah terjadinya pembekuan darah pada bayi baru lahir, perdarahan ya. Kemudian ada lidokain. Lidokain ini untuk anestesi bius lokal ya. Lidokain. Nah, ini obat-obatan yang dibutuhkan dalam proses persalinan. Kemudian di luar dari alat yang steril tadi ya, yang perlu disiapkan untuk proses persalinan itu ada namanya salep mata. Nah, salep mata buat ibunya atau bayinya? Bayinya, pinter, untuk mencegah supaya bayinya tidak terkena infeksi ya. Terus ada umbilical cord clamping. Jadi ini klem tali pusat ya. Jadi tadi kan ada 2 klem nih ya, yang satu ke tali pusatnya bayi, yang satu ke plasenta.
Nah, klem yang ada di tali pusat bayi nanti diganti pakai ini ya, umbilical cord clamping. Jadi klem tali pusat basa Jawa nih ya. Kemudian ada spuit ya. Ini bahasa medisnya spuit. Jadi ini spuit 3 cc ya. Spuit itu ada berbagai macam. Ada yang 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc, 20 cc, tergantung kebutuhan kita ya. Untuk oksitosin tadi kita pakainya spuit yang 3 cc. Kemudian di sini ada spuit 1 cc. Spuit 1 cc ini digunakan untuk apa? Menginjeksikan vitamin K tadi ya. Oke. Kemudian disiapkan juga ya, namanya ini adalah bengkok. Jadi bengkok ini digunakan untuk tempat kotoran ya. Mau melakukan pemeriksaan dalam di vulva hygiene ya. Terus kotorannya, bekas kapasnya, kalau kita mau melakukan apapun itu diletakkan dalam bengkok ya. Jadi nanti kalau mau melakukan tindakan apapun itu, nanti teman-teman mau melakukan jahit misalnya ya, itu bekas-bekas kapas kasanya itu diletakkan di bengkok ya. Terus ada juga sebenarnya di dalam bak instrumen ini itu adalah ada duk ya, duk. Jadi duk itu buat pengalas pada saat kita menolong persalinan. Nah, itu tadi adalah alat-alat yang steril dan obat-obatan serta bengkok ya, non steril. Alat yang lain apa yang diperlukan untuk kita menolong persalinan? Itu nanti ada tempat buat tempat plasenta. Nah, seperti ini tempat plasenta. Kemudian nanti kom ini berisi larutan klorin, kemudian sama air DTT. Larutan klorin untuk apa? Untuk merendam alat-alat ya. Untuk merendam alat-alat ya, jadi desinfeksi. Kemudian untuk pakaian ibunya yang perlu disiapkan. Jadi kalau kita mau menolong persalinan ya, disiapkan juga untuk pakaian ibu sama pakaian bayi. Terdiri dari apa? Ada jare, celana dalam ibu, pakaian atasan ibu ya, waslap untuk nanti bilas ya ketika persalinan sudah selesai, pembalut ya. Kemudian di sini juga ada underpad ya. Underpad itu biasanya dipasang ketika pertama kali pasien diletakkan di bed persalinan ya. Jadi untuk sebagai alas darah-darah yang keluar. Untuk pakaian bayi apa saja? Ada bedong, kemudian topi, sarung tangan, sarung kaki, pakaian bayi, baju bayi ya. Itu harus disiapkan terkait dengan linennya ya. Terus juga dibutuhkan handuk ya, handuk. Jadi handuk ini untuk alas ketika bayi nanti untuk mengeringkan bayi. Jadi kita pakainya anduk ya. Oke, kemudian